Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lele Lancar Barokah, channel yang membahas tentang budidaya ikan lele dan budidaya jamur tiram. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video membalas pertanyaan dari komentar teman ya, yang di video tentang budidaya jamur tiram, tentang suruh men-share bagaimana cara menjualnya, berapa harga per kilonya, kemudian suka dukanya atau kekurangan dan kelebihannya dalam budidaya jamur tiram. Oke, akan saya buatkan di video ini, akan saya bahas tentang budidaya jamur tiram yang saya lakukan ini kurang lebihnya sudah berjalan, masih pemula ya, masih 5 bulan. Nah, ini akan saya share buat teman-teman dan yang mungkin penasaran dan ingin mencoba tentang budidaya jamur tiram di sekitar kota teman-teman. Barangkali ada petani jamur tiram baru, nanti bisa tanya-tanya, dan mungkin ini juga bisa mewakili di video kali ini ya, tentang budidaya jamur tiram. Oke, yang pertama, harga per kilonya berapa? Nah, di sini umumnya itu harga kisaran kita jual 12 sampai 15.000 seperti itu teman. Jadi masing-masing kota itu berbeda-beda, dan di tempat saya itu harga di 13, 14 sampai 15, berarti harga di kisaran 13.000 sampai 15.000. Itu untuk kita jual ke pasar, ke tetangga atau sekitar ya. Kalau di harga ke pengepul atau tengkulak itu harga bisa lebih turun lagi. Jadi kisaran di harga 10 sampai 13.000 seperti itu teman-teman untuk di pengepul. Tapi alhamdulillah saya bisa jual di pasar meskipun masih kapasitasnya sedikit ya. Kalau kapasitas besar, panen besar sih kemungkinan kita tetap berharap penuh pada si pengepul atau tengkulak seperti itu teman-teman. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dijualnya kemana, yaitu yang tadi saya sebutkan, saya jual di pasar-pasar dan tetangga. Kalau pengepul sih alhamdulillah tidak sampai, jadi harganya lumayan bisa menutupi untuk produksi, bukan produksi ya, perawatan si jamur tiram ini. Kemudian suka dukanya atau pengalaman paling sulit dalam budidaya jamur tiram itu jelas pada saat musim penghujan panen banyak. Dari yang saya tebar ini kurang lebihnya 3000 baglok, dan yang ada yang sudah saya buang ya karena terkontaminasi. Pokoknya kurang lebih 3000 baglok itu pada saat musim hujan bisa tembus sampai 20 kilo. Nah, di situ saya sulit banget buangnya. Sedangkan pasar saya baru merintis ya teman-teman. Saya baru merintis menjual ke pasar-pasar paling mentok di 5 kilo. Itu di pasar, kemudian di tetangga-tangga kalau ada yang ngambil ya kan, itu 20 kilo dalam kurang lebihnya 1 minggu. Itu pada saat awal musim penghujan bulan kemarin itu saya sulit membuangnya, akhirnya banyak yang terbuang seperti itu, banyak yang terbuang sampai 3 kiloan. Terus saya cari-cari pasar ke pasar pagi-pagi ya, ada yang mau ngambil ada yang enggak seperti itu. Nah, itu yang paling sulitnya. Dan pada saat musim panas, nah itu malah pada butuh banyak banget, karena memang musim panas jamur itu tidak tumbuh sempurna seperti pada saat musim penghujan. Jadi jamurnya itu cepat tumbuh, cepat besar. Nah, seperti kalau musim panas itu memang butuh penyiraman biar lembab seperti itulah. Di situ petani yang kecil sama seperti saya ini yang pemula itu panennya sedikit, sedangkan permintaan pasar itu butuh banyak, kita nggak bisa nutupi seperti itu. Jadi itu suka dukanya, hal yang paling sulit. Nah, terus dalam budidaya jamur tiram itu tidak bisa, kalau seperti saya ini ya, ini kan hitungannya kalau di dunia lele itu pembesaran ya, kalau ini berarti perawatan dalam jamur tiram ini enaknya buat sambilan, tidak bisa untuk penghasilan bulanan. Jadi ini untuk penghasilan tambahan. Karena apa? Saya tidak bisa membuat baglok sendiri, jadi saya beli baglok ya. Saya beli baglok, kemudian saya tunggu 1 bulan, nanti tumbuh
jamurnya baru nanti saya jual. Berbeda dengan yang sudah bisa membuat backlog sendiri, membuang hasil panen sendiri, merawat jamur sendiri, itu bisa untuk bulanan seperti itu teman-teman. Tapi kalau yang seperti ini yang saya lakukan ini untuk adalah penghasil tambahan. Karena apa? Hasilnya misalkan kita beli 3000 backlog, dalam 1 bulan itu tidak bisa menutupi. Jadi kalau misalkan mau nutupi ya kita tunggu sampai 5 bulan ya kan. Nah terus penghasilan per bulannya ada nggak ada ya kan. Jadi untuk menyiasatinya kita bisa cari usaha lain, dan ini untuk sambilan. Kemudian untuk menutupi ataupun menstabilkan panen kita dalam beberapa bulan, misalkan bulan Januari, kemudian di bulan Februari kita beli backlog lagi. Dengan kita beli backlog lagi, otomatis bulan kedepannya kita tidak perlu khawatir yang backlog pertama ini sudah panennya berkurang, tapi sudah tertutupi yang kita tadi beli backlog ya. Jadi kontinuitas, jadi kita berlanjutan ya. Kita beli backlog, bulan depannya kita beli backlog lagi, meskipun tidak dengan kapasitas atau jumlah yang sama yang pada saat pertama kita beli, tapi yang jelas kita beli backlog, kita beli backlog 1000 backlog, kemudian bulan keduanya kita beli backlog ya enggak usah 1000 backlog lah, 500 backlog, kemudian sisa uangnya itu kita simpan terlebih dahulu seperti itu. Untuk bulan ketiganya kita beli backlog lagi seperti itu. Jadi panen stabil, kemudian kita ada uang sedikit, untuk ditabung seperti itu. Jadi ini adalah dalam budidaya jamur tiram. Kalau misalkan seperti saya ini untuk penghasilan tambahan, kalau misalkan udah bisa beli backlog, bisa buat backlog, itu bisa untuk penghasilan bulanan seperti itu teman-teman. Mungkin dari video ini bisa menjawab keraguan dari teman-teman yang penasaran dalam budidaya jamur tiram seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin budidaya jamur tiram atau sekedar penasaran dalam budidaya jamur tiram seperti apa, yaitu adalah hasilnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan coret-coret komen yang nanti ada pertanyaan yang mungkin juga nanti akan saya buatkan di video seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.